Timnas Indonesia sudah mengawali petualangannya di Piala AFF 2020 dengan mengalahkan Kamboja lewat kemenangan 4-2 pada 9 Desember yang lalu. Ini kemenangan yang cukup menjanjikan, apalagi kalau kita melihat dari sisi skor. 4 gol berhasil dilesakan oleh para pemain Timnas Garuda. 2 gol dicetak oleh Rahmat Irianto lewat situasi tendangan penjuru, 1 gol Evan Dimas, dan juga 1 gol dari Ramai Rumakik. Namun di balik penampilan yang menjanjikan tersebut terselip masalah yang cukup besar. Salah satu masalahnya adalah lini belakang kita yang cukup mengkhawatirkan karena Kamboja berhasil mencetak 2 gol. Lini belakang Indonesia di awal pertandingan menempatkan Alfeandra Dewangga yang berduet dengan Ryuji Utomo di center back, kemudian Arhan Pratama fullback kiri dan fullback kanan Asnawi Mangku Alam. Sedangkan di gelandang bertahan ditempati oleh Rahmat Irianto. 2 gol yang terjadi ke gawang Indonesia, yang pertama diawali dari situasi tendangan penjuru dan gol kedua Kamboja dicetak oleh Moni Udom. 2 gol ini memang berarti banyak karena kalau kita melihat dari segi permainan Indonesia, terutama di babak kedua, ketika pertandingan memasuki menit 70, Kamboja bisa berulang kali mencetak peluang dan beberapa di antaranya terjadi di depan gawang kita, di depan gawang Indonesia. Nah, ini situasi yang cukup mengkhawatirkan, apalagi juga kalau kita melihat secara keseluruhan di babak kedua, para pemain Timnas Indonesia seperti kehilangan kendali sehingga mereka bisa terus-terusan diserang oleh Kamboja. Beruntungnya memang Kamboja dalam penyelesaian akhir mereka tidak tajam dan juga mereka masih sering salah-salah passing. Kita bisa bayangkan kalau mereka memiliki passing yang bagus, kemudian juga penyelesaian yang tajam, sepertinya pertandingan bisa saja berakhir dengan skor 4-4. Bahkan di dalam pertandingan tersebut, lini belakang Indonesia, para pemainnya terlihat tidak terlalu fit karena 2 pemain terpaksa diganti, yaitu Arhan Pratama dan Ryuji Utomo. Permasalahan di lini belakang ini sepertinya diawali dari permasalahan stamina pemain Timnas Indonesia yang tidak terlalu prima. Karena ketika memasuki menit 70, pemain Timnas Indonesia agak kesulitan untuk mengimbangi kecepatan dari permainan Kamboja. Bahkan sebetulnya hingga akhir pertandingan pun pemain Indonesia memang beberapa kali melakukan kesalahan. Ini hal yang harus segera diperbaiki karena lawan Timnas Indonesia akan semakin berat. Besok 12 Desember 2021 Indonesia akan melawan Laos, tetapi setelah itu ada Vietnam dan Malaysia yang menunggu. Yang menjadi kekhawatiran yang kedua adalah lini depan yang tidak tajam. Kalau kita melihat dari pemain-pemain depan yang dibawa oleh pelatih Timnas Shin Tae-yong, kebanyakan merupakan penyerang-penyerang yang bertipe winger. Ini sebetulnya nggak masalah ya, karena mungkin Shin Tae-yong banyak ingin mencoba membongkar pertahanan lawan dari sisi sayap, atau juga dia ingin memanfaatkan keunggulan yang biasanya dimiliki oleh para penyerang sayap, yaitu kecepatan dan juga skill bola mereka. Tetapi ternyata kalau kita melihat dari catatan gol mereka di Liga 1 seperti Irfan Jaya, ini merupakan satu-satunya pemain dengan catatan gol yang mentereng, yaitu dengan 6 gol. Pemain lainnya seperti Kus Hedia Yudo, kemudian juga Ezra Walian, Dedik Setiawan, Hani Sagara, ini catatan golnya tidak terlalu menggembirakan. Memang 2 gol Rahmat Irianto ini sangat-sangat berarti ketika melawan Kamboja, tetapi di sisi lain kita melihat beberapa peluang yang dihasilkan oleh Ezra Walian ternyata gagal dikonversi menjadi gol. Masalah lini depan ini merupakan masalah lainnya yang harus segera dicarikan solusinya oleh Shin Tae-yong selain lini belakang. Mudah-mudahan ada perbaikan ketika melawan Laos. Bahkan ketika melawan Laos kita tidak boleh kehilangan poin. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang diambil dari setiap pertandingan oleh Timnas Indonesia sehingga dalam pertandingan ke pertandingan selanjutnya mereka akan selalu menjadi lebih baik. Tetap semangat, Garuda Indonesia!